Kenapa saya cantumkan sebuah kalimat yang itu mengandung banyak makna, diantaranya bagaimana Allah memberikan potensi besar alam Sumeneb ini agar dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di Sumeneb, apakah di daratan atau apalagi di kepulauan. Dan visi misi yang saya siapkan ini memang mungkin berbeda dengan yang lain yang sudah kelihatan kuantitas, kualitas di awal-awal, misalnya terwujudnya Sumeneb misalnya mandiri, berdaya itu kalimat yang kadang-kadang dalam jangka panjang belum tentu. Ya, maka kalau berkah, barokah itu artinya fokus kepada bagaimana masyarakat bisa menikmati hal-hal yang memang menjadi tugas pemerintah. Ya, maka visi jangka panjang. Jadi memang di undang-undang, di peraturan pemerintah mengenai pilkada, calon harus mempersiapkan visi misi. Maka visi yang kita siapkan menyangkut mimpi, menyangkut mau dibawa kemana jangka panjang sebenarnya, mau dibawa kemana jangka menengah dan jangka pendeknya seperti apa. Itu tadi, jadi terwujudnya Sumeneb Barokah dengan memakmurkan desa dan meratakan pembangunan. Jadi makna yang terkandung dalam memakmurkan desa itu artinya karena kita melihat sirkulasi masyarakat itu hampir 70-80% ada di pedesaan aktivitasnya, dan semuanya harus bergerak untuk fokus menangani wilayah pedesaan. Ya, maka dengan kemakmuran dan meratakan pembangunan itu bukan artinya ada berapa anggaran terus dibagi sesuai dengan berapa jumlahnya, enggak. Jadi harus mengandung super prioritas. Kepulauan apa program yang prioritas yang perlu ditangani, yang lain apa. Nah, untuk mewujudkan Sumeneb Barokah dengan memakmurkan desa itu minimal ada 5 hal yang harus dipenuhi supaya bisa masyarakat menikmati keberkahan yang sesungguhnya. Satu, sebenarnya ini bukan urutan satu terus prioritas satu, tapi enggak, itu bisa simultan berjalan bersama-sama. Hanya tergantung situasi dan kondisi. Satu, terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur. Itu harus. Ya, nggak mungkin kita sehat, nggak mungkin kita berusaha baik kalau tidak didukung oleh sebuah infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka apa kira-kira? Ya, macam-macam. Infrastruktur itu bisa jalan, bisa jembatan, bisa irigasi untuk mendukung pangan, produksi, bisa listrik, infrastruktur, bisa sekolah, bisa puskesmas. Ya, konteksnya ada. Nah, kita melihat, saya udah 26 kecamatan dari 27. Saya belum ke Masa Lembu karena memang situasinya, tapi yang lain itu memang beberapa di pulau pasti jalan memerlukan penanganan prioritas. Jalan, dermaga, alat angkut, karena connectivity itu, akses itu penting di sana, beda dengan di darat. Kemudian listrik yang penting di kepulauan, ada yang 12 jam hidup, 12 jam mati. Jadi itu perlu mendapatkan sebuah perhatian ya. Bagaimana mau berusaha, bagaimana mau menciptakan lapangan pekerjaan kalau tidak ada energi. Nah, itu konteksnya percepatan pembangunan infrastruktur. Dan saya tahu kondisi di desa, di para kepala desa, walaupun ada dana desa yang dikelola,
itu masih minim. Maka ini bukan janji, tapi merupakan niat yang ingin saya berikan. Nanti di luar dana desa saya akan menambah kurang lebih 300 juta itu bagi setiap desa setiap tahun, supaya pelayanan terhadap masyarakat di bidang infrastruktur dasar itu bisa dipenuhi. Yang kedua, Sumeneb Barokah akan bisa dicapai manakala kita juga melakukan percepatan pengembangan ekonomi. Nah, ini harus kita mengarah kepada konteks bahwa bagaimana wirausaha yang ada di Sumeneb ini bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan investasi. Ya, kalau di Republik ini yang membentuk pertumbuhan ekonomi itu bukan pengusaha besar, bukan pengusaha menengah, bukan, tapi yang kecil mikro, itu jumlahnya hampir 55%. Maka pemerintah harus hadir, bisa memberikan fasilitasi terhadap tumbuh dan berkembangnya UMKM. Selama ini mungkin pemerintahan manapun sudah ada menciptakan UMKM 10.000, tapi yang kita nanti akan lakukan, akan kita urai, akan kita monitor sampai kepada aktivitas dan kita bantu pemasaran. Jadi mulai dari punya niat keinginan akan kita latih. Apa misalnya dia mau berusaha di bidang kuliner, dia mau bisa usaha di bidang sablon kaos, dia mau berusaha di bidang pulsa dan lain sebagainya, itu kita fasilitasi untuk bisa meningkatkan manajemen pengelolaannya, kita bantu. Tapi setelah itu nggak kita lepas, terus kita komunikasikan. Maka pemerintah itu nggak bisa fokus untuk satu orang, tapi dia harus berkelompok. Jadi nanti misalnya pengelolaan pengusaha batik itu ada organisasinya, ada kerajinan apa. Pemerintah bisa masuk, tapi kalau orang per orang saya kira nggak bisa. Jadi intinya dalam pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi ini, salah satu tolok ukurnya adalah peningkatan kesejahteraan, peningkatan daya beli dan lain sebagainya. Ya. Banyak hal nanti, termasuk pengusaha itu, wirausaha baru, startup itu tidak harus punya brand sendiri, karena membuat brand produk kita itu butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya. Banyak sekarang ada franchise, sistemnya franchise. Jadi untuk belajar berusaha itu yang sudah punya brand kayak franchise apapun sekarang ya itu ditekuni, terus baru kalau sudah punya brand bisa kita ciptakan sendiri. Saya kira nanti akan lebih teknis kita atur setelah ada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang RPJMD. Kemudian yang ketiga, peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas. Dari kualitas SDM itu penting, karena kita tahu Madura ini di Jawa Timur IPM-nya ya 10 besar, bukan di atas, 10 besar. 4 kabupaten ini pasti di bawah 70 ukurannya, padahal Jawa Timur udah 70. Ya, maka itu tugas pemerintah mengejar ketertinggalan, terutama kalau misalnya pesantren, kita dorong supaya pesantren itu punya lembaga yang formal, sehingga ini hitungannya karena di pesantren kita banyak orang terdidik, tapi itu bukan termasuk kategori dari indeks pembangunan manusia yang menjadi ukuran dari BPS. Ya, sebenarnya kita lebih dari itu, karena keterbatasan dari ketentuan yang ada, maka yang pesantren yang non formal itu nggak masuk hitungan dalam IPM. Nah, peningkatan SDM ini juga di bidang ekonomi, maknanya adalah bahwa ada keseimbangan antara ekspor dengan impor. Selama ini impornya terlalu besar, itu ukurannya dari presiden yang mengatakan, maka SDM-nya lemah.
karena nggak bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya yang diberi oleh Allah, yang mestinya ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengembangkan ekonomi, karena devisa negara itu kekuatannya dari sisa ekspor impor. Karena impornya terlalu banyak, ekspornya lebih sedikit, ya devisa negaranya cadangannya jadi nggak maksimal. Penting itu SDM, ya, seiring dengan pemerintah Pak Presiden. Kemudian yang keempat, peningkatan SDM. Nah ini terwujudnya masyarakat Sumeneb yang religius. Ini warna dari jati diri warga Sumeneb. Sumeneb itu adalah merupakan bumi Sumekar, Sumeneb Karaton. Tapi tanda-tanda di mana orang dari luar Sumeneb melihat ketika Sumeneb tampil orang-orang apapun, maka keratonnya itu harus dijadikan sebagai sebagai dasar untuk orang lihat, oh brand ya, brand Sumeneb, oh keraton, apa tandanya? Ada asta tinggi, ada masjid jami, ada rumah bupati yang ada museumnya, jadi keratonnya. Jadi hubungan antara kekerabatan kultur dengan martabat manusia dan Islam, peradabannya di Sumeneb ini tinggi. Karena dulu bupatinya adalah raja. Maka cagar budaya yang ada itu harus dijadikan untuk dilestarikan, ditumbuh kembangkan. Ya, maka program terwujudnya masyarakat religius di Sumeneb itu bukan tanpa dasar, tapi memang banyaknya pesantren agama yang kuat. Yang kelima, kita akan bisa mewujudkan Sumeneb Barokah, ya, dengan melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Jadi ketika bicara pelayanan publik, maka ada perubahan reformasi, terutama mindset di bidang perizinan, ya, pengelolaan izin. Jadi izin itu hak masyarakat. Saya nggak tahu selama ini apakah masyarakat masih mengalami kesulitan dan dengan biaya tinggi ngurus izin. Di situasi sekarang mestinya itu sudah hilang, ya, dan menjadi peningkatan kualitas perizinan dengan harusnya ketika ngurus izin orang tidak ketemu orang, jadi orang ketemu sistem online. Nah sekarang tinggal melihat apakah di situasi Sumeneb itu seperti apa sistemnya. Jadi harus ada sistem, misalnya ada smart city, orang mau ngurus izin itu sudah satu pintu semuanya, semua dinas ada dalam rumah pintar elektronik yang namanya smart city. Itu sudah dilakukan, KPK bahkan memberi contoh Surabaya, Banyuwangi, itu orang ngurus izin udah nggak perlu lagi datang ke tempat, jadi dengan online mau izin apa aja jenisnya. Seperti itu. Maka ada di undang-undang namanya PTSP, pelayanan perizinan satu pintu. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Satu pintu itu artinya nggak lagi hanya masuk keluar lagi ke dinas, nggak itu nggak lucu. Satu pintu ya selesai. Jadi di situ ada mungkin puluhan, ada ratusan izin yang nggak usah lagi dimintakan ke dinas-dinas, jadi masuk dalam satu. Saya kira itu. Satu, yang namanya harga itu tidak ada yang bisa mengintervensi. Presiden, menteri, gubernur, bupati itu bisnis oriented, jadi tergantung dari supply demand. Ya, ketika supply-nya seimbang, harga bagus. Ketika suplainya terlalu banyak, terlalu besar, permintaan tidak banyak, pasti harganya turun. Itu hukum alam ekonomi. Ya, oleh karenanya maka pemerintah harus hadir. Satu, membina kelompok petani tembakau yang dia harus berserikat, dan ya. Yang kedua, kalau sudah berserikat maka modal, kemudian yang lain-lain itu akan
banyak diatasi oleh kelompok-kelompok yang memang harus punya kekuatan. Boleh bentuknya koperasi, boleh gabungan kelompok tani tembakau atau apapun, pokoknya ada perserikatan yang. Nah, kalau pemerintah siapapun tidak bisa melakukan intervensi, maka caranya ada fasilitasi. Contoh bibit, ini harus diberi sesuatu yang kualitasnya bagus. Bibit, pupuk, ya, obat. Ini harus dibantu oleh pemerintah supaya ketika siapapun yang membutuhkan hasil produksi ini kualitasnya bagus. Itu fungsi pemerintah. Nah, yang ketiga, pemerintah bisa hadir ketika bisa memfasilitasi antara petani dengan gudang, dengan pabrikan. Nah, oleh karenanya maka saya kira dengan cara ini nanti harusnya tidak akan lagi ini yang terjadi karena petani yang menanam itu tidak ada komunikasi siapa yang mau beli. Jadi ketika baru dipanen nyari pasar, barang terlalu banyak, demand sedikit, itu turun harganya. Ya, maka pemerintah harusnya bisa memfasilitasi sebelum nanam. Dipertemukan dulu, dipertemukan ya pabrik-pabrik ini ruwet karena lemahnya secara umum saya tahu lemahnya dari posisi bargaining petani tembakau yang dia butuh uang dalam jangka panjang, dia bukan orang yang mampu untuk bisa punya modal. Ya, ketika maka ada situasi yang memang mengambil aksi untung. Misalnya ada ya bukan mafia sebenarnya, dia kan juga berdagang. Berdagang tapi nggak punya barang. Ini yang justru jutaan, ratusan juta. Ada teman saya itu rumahnya di Malang, asli sini, tempat tinggal di Malang. Dia hanya 3 bulan di sini pulang ratusan juta bawa uang, dia beli tembakau di petani, murah belinya tapi ke pabrik. Dia yang punya hubungan dengan pabrik, petaninya nggak punya. Nah, pemerintah harusnya hadir untuk bisa memfasilitasi langsung ke pabrik. Dan bupati punya itu kemenangan untuk membantu masyarakatnya. Tapi kalau bisnis harga nggak bisa ikut kita, karena itu sudah equilibrium antara supply demand. Tapi yang harus kita lakukan fasilitasi, produksinya harus baik karena standarnya sudah ditentukan. Kalau standarnya sudah masuk, ini tinggal fasilitasi harus dibeli, sehingga yang terjadi nggak akan ada jatuh harga dan sebagainya. Saya kira secara umum itu. Kalau garam ada situasi yang saya tahu ketika tahun 70-an saya masih SMP, itu melihat betapa harmonisnya hubungan kekerabatan antara petani garam dengan negara yang diwakili oleh PT Garam, dulu Perum Garam, PN Garam namanya, apapun ya. Jadi representasi dari pemerintah, dari negara itu PT. Maka dia wajib melindungi petani. Dulu produksi petani berapapun dibeli oleh pabrik. Sekarang yang terjadi putus. Jadi petani berproduksi, negara berproduksi, ini seolah-olah berkompetisi. Ini situasi nggak bagus. Ya, oleh karenanya maka kalau memang ingin ada situasi yang menginginkan harga bagus dan lain sebagainya, maka kembalikan lagi. Dan sekarang situasi pabrik bukan lebih bagus, jadi mesinnya, infrastrukturnya dan yang lain-lain berat. Memang sepertinya ada yang menghendaki situasi PT Garam lemah karena impor itu yang dikehendaki dengan alasan garam nasional, garam dalam negeri tidak bisa memenuhi kuota, tidak bisa memenuhi kualitas dan lain sebagainya. Maka kembalikan lagi situasinya kepada situasi negara dengan rakyatnya. Ini bisa, kenapa di gula bisa, di garam nggak bisa? Ya, saya nggak mau mengatakan mafia karena kenyataannya memang impornya lebih besar, dan impor itu mestinya diserahkan yang mewakili negara, representasinya kan PT Garam.
supply demand kebutuhan garam nasional itu serahkan ke PT Garam, tapi kenyataannya orang per orang itu dapat jatah impor. Ini yang kacau. Ya, saya pernah 4 tahun di kepala Biro Ekonomi, maka apapun tentang garam dan apapun tentang yang lain pasti nyambung. Ya, oleh karenanya walaupun direksi pindah ke Kaliangan, tapi situasi PT Garam yang masih seperti ini, mesinnya udah kolaps dan sebagainya, ini akan maksimal. Ya, perkuat PT Garam dengan ada hubungan dengan petani ini bagus. Sekarang kan nggak ada hubungan seolah-olah. Masyarakat dan petani berproduksi, negara berproduksi melalui PT Garam, jadi berkompetisi. PT Garam juga menjadi petani. Petani. Lah kalau dia punya, karena lahan dia punya. Ya, lahan. Ini pengelolaan. Kenapa sama-sama sejak zaman Belanda? Kenapa di komoditi gula sampai sekarang petani berproduksi berapapun dibeli oleh pabrik gula? Kenapa? Lain komoditi kok lain tata kelola? Karena itu tadi, bayangkan impor itu per kilo berapa rupiah, kalikan sekian ribu ton, triliun. Nah ini yang menyebabkan kolaps ini. PT Garam ini nggak ada apa-apanya sekarang, mesinnya udah nggak maksimal, orangnya sudah nggak ada, ini berat. Itu kalau bicara situasi di pergerakan. Sudah. Jadi nanti petani yang produksi, PT Garam yang beli maksudnya. Dulu gitu, gula begitu. Kelompok petani tebu dikasih modal, dibeli, dilelang. Itu yang terjadi.